Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizky Nauliameka. Dalam video ini saya akan menjelaskan perjalanan peredaran darah pada ayam atau sistem kardiovaskular pada Gallus-Gallus domesticus. Sistem ini merupakan sistem peredaran darah ganda dan tertutup yang terdiri dari peredaran darah pulmo atau paru-paru dan peredaran sistemik atau ke seluruh tubuh. Berdasarkan skema saya ini, alur perjalanannya dapat dijelaskan secara runtut. Yang pertama, darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh terlebih dahulu kembali ke jantung melalui vena cava cranialis atau vena cava caudalis. Ini di sini. Dari sini kemudian masuk ke atrium dextrum atau serambi kanan. Dari sini ke sini. Dari atrium dextrum ini darah mengalir ke ventriculus dexter atau bisa dibilang bilik kanan. Langsung ke sini. Lalu ventriculus dexter kemudian yang memompa darah menuju paru-paru melalui arteria pulmonalis. Dari sini. Setibanya di paru-paru atau pulmo, darah mengalami proses pertukaran gas di dalam kapiler paru. Dalam sini. Lalu di mana karbon dioksida CO2 dilepaskan dan oksigen atau O2 diikat oleh hemoglobin di dalam eritrosit. Setelah darah menjadi kaya oksigen, darah kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Alurnya juga menuju sisi kiri jantung dan masuk ke atrium sinistrum atau bisa dibilang serambi kiri. Ini. Dari atrium sinistrum ini, darah mengalir ke ventriculus sinister atau bisa dibilang bilik kiri yang memiliki dinding otot paling tebal karena bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan tekanan tinggi. Selanjutnya, darah dipompa keluar lagi melalui arcus aorta dexter atau bisa dibilang lengkung aorta kanan. Yang merupakan ciri khas unggas, berbeda nih dengan mamalia yang menggunakan lengkungan aorta sebelah kiri. Lalu setelah itu darah kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui arteri sistemik dan mencapai jaringan melalui rete kapiler systematicum atau bisa dibilang kapiler sistemik. Di sebelah sini. Di kapiler inilah yang terjadi pertukaran zat, yaitu oksigen dan nutrien yang disalurkan ke sel-sel tubuh. Sementara hasil metabolisme seperti CO2 dan limbah lainnya diambil oleh darah. Setelah itu darah kembali menjadi miskin oksigen lagi dan dikumpulkan kembali ke vena-vena besar. Lalu kembali lagi ke vena cava sehingga siklus berulang terus-menerus. Baik setelah itu ada tambahan terkait enzim dan komponen biokimia. Dalam sistem peredaran darah ayam ini sebenarnya tidak ada enzim pencernaan seperti pada sistem digestorium. Tetapi terdapat beberapa enzim dan protein penting di dalam darahnya. Ada karbonat anhidrase yang dimana karbonat anhidrase ini yang ada di dalam eritrosit. Nah, karbonat anhidrase inilah yang berfungsi untuk mempercepat reaksi konversi CO2 dan H2O agar menjadi asam karbonat yang menjadi H2CO3. H2CO3 inilah yang penting dalam transportasi karbon dioksida. Lalu ada hemoglobin. Hemoglobin inilah yang disebut protein utama dalam eritrosit yang berikatan dengan oksigen. Setelah itu ada enzim dalam plasma darah seperti enzim pembukuan, misalnya tuh trombin dari protrombin yang berperan dalam proses koagulasi.
Dan yang terakhir itu ada albumin dan globulin. Albumin dan globulin itu adalah protein plasma yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik dan sistem imun. Jadi, secara keseluruhan ini, peredaran darah pada ayam itu sangat efisien karena adanya pemisahan sempurna antara darah kaya oksigen dan miskin oksigen yang di dalam jantung yang beruang 4. Nah, serta juga dukungan komponen biokimia dalam darah yang membantu transport gas dan menjaga kestabilan fisiologis tubuh. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang sistem kardiovaskular pada Gasculus domesticus. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir. Terima kasih, sampai jumpa.